Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, apakah Yesus itu Allah? Mohon pencerahannya. Jadi ini logika polemik. Jadi pertama, kalau ditanyakan, pernahkah Yesus berkata, akulah Allah misalnya, Ani Elohim, sembahlah aku. Ya tidak ada dalam Alkitab. Apakah itu menjadi bukti bahwa dia bukan Allah? Sekarang kalau itu menjadi argumentasi untuk menekankan Yesus bukan Allah, sekarang pertanyaan dibalik. Pernahkah Yesus mengatakan, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Juga tidak ada. Jadi pertama, kita harus melihat teks-teks kitab suci itu muncul dalam konteks budaya Yahudi di abad pertama. Orang Yahudi itu jangankan mengucapkan nama Tuhan, dianggap sebagai kelilat Hashem. Dia nggak boleh menyebut kekudusan nama ilahi yang dikenal dengan Yod He Vav He. Biasanya dibaca Adonai atau Hashem sampai hari ini. Tapi ada sabda Kristus yang dengan jelas mengisyaratkan bahwa dia yang mengklaim dirinya sebagai Allah atau yang ilahi. Misalnya kita bisa baca dalam Injil Yohanes misalnya, pasal 8 ayat 56 sampai 58. Yesus mengklaim, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Dan pertanyaannya, kenapa Yesus mengatakan Abraham melihat hariku? Karena ini yang disebut hari-hari Sang Mesias. Jadi Tuhan itu berfirman pada Abraham, ini konteks panjang sejarahnya ya. Kamu akan diberkati, namamu akan termasyhur. Yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini yang disebut the messianic blessing. Abraham itu digambarkan dalam tradisi Yahudi, Abraham itu di Firdaus. Maka ada ungkapan pangkuan Abraham misalnya, tentang kisah Lazarus itu. Dia seolah-olah menunggu saat keselamatan itu tiba. Jadi dia menunggu kapan hari Sang Mesias itu digenapi, di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, itulah hari Sang Mesias. Nah, ada ketidakpekaan di antara audien Yesus yang membaca kitab suci, yang membaca Torah, tapi hatinya masih dipenuhi penolakan dan pikirannya belum mengerti kenapa Yesus mengatakan itu, sehingga dia mengatakan umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kira-kira kamu dengan apa mau menyamakan dirimu? Nah ini kita pun harus melihat juga tradisi Yahudi. Misalnya saya membaca itu di Pirkei Avot 21. Jadi Pirkei Avot itu semacam apa ya, ethics of the father, etika bapak-bapak bangsa. Itu misalnya disebutkan begini, ini anak-anak Yahudi itu umur 5 tahun, iya 10 tahun Ben Eser la Mishnah, dia belajar Mishnah. Untuk apa? Dia mempersiapkan ayat-ayat pendek dalam kitab suci, misalnya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai, tentang penciptaan mulai Bereshit bara Elohim ya. Karena pada usia Ben Shelos Esreh la Mispot, karena pada usia 13 tahun atau 12 tahun itu dia Miswot itu menjadi anak hukum, bermiswah. Maka Yesus umur 12 tahun dibawa ke bait suci. Pada zaman Yesus usia 12 tahun. Ini di abad pertengahan kemungkinan menjadi usia 13 bagi laki-laki, 12 bagi perempuan. Lalu Ben Hames Esreh la Talmud, pada saat umur 15 tahun dia belajar Talmud, Torah lisan. Lalu barulah kemudian Ben Semuneh Esreh laku umur 18 tahun dia menikah. Lalu umur 20 tahun Ben Isrim Lirto, itu usia dia mencari mata pencaharian. Lalu yang penting itu adalah Ben Shelosim Lakuah, umur 30 tahun, itu usia kekuatan. Makanya dalam kitab Imamat disebutkan supaya orang Israel mengumpulkan orang laki-laki yang berumur antara 30 sampai 50 tahun. Karena itu Yesus pun ketika tampil di depan umum dalam Injil Lukas pasal 3:23, usianya kira-kira 30 tahun. Nah 50 itu maknanya apa? 50 itu maknanya Ben Hamisim La Etsah, umur 50 tahun itu memberi nasihat. Jadi usiamu belum 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan seperti itu? Tapi Yesus katakan apa? Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu dalam teks bahasa aslinya memang digunakan, sesungguhnya itu amin. Amin, amin, legu, umin. Prin Avram kinistai ego ini. Tapi Yesus sendiri sebetulnya berbicara dalam bahasa Aramaik. Dan dalam bahasa Aramaik itu juga amin. Amin, amin, amer, analehon. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Lalu di dalam Alkitab bahasa Arab, Al-Haqo, aqulu lakum, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi itu merujuk kepada keilahiannya sebagai Sang Firman, kalimatullah, logos tuteu, di mana dikatakan pada mulanya adalah Firman. Dalam konteks itulah Yesus mengaku dirinya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah buktinya apa? Buktinya misalnya kata amin itu hanya dipakai untuk Allah. Misalnya kita bisa membaca kitab Nabi Yesaya misalnya. Yesaya itu jelas-jelas sangat clear, di situ dikatakan bahwa demi Allah yang setia, itu di dalam Yesaya pasal 65. Demi Allah yang setia itu dalam bahasa aslinya Belohe amin, 2 kali kata itu muncul. Dan dalam kitab Wahyu pasal 3:14, Tade lege ho amin.
firman sang amin, saksi yang setia dan benar. Jadi Yesus bergelar amin. Lalu amin itu di dalam kitab Nabi Yesaya gelarnya untuk Allah. Makanya kalau nabi-nabi yang lain berbicara aminnya selalu di belakang memohon kepada Tuhan, maka Kristus sebagai firman Allah, dia selalu berkata dengan amin di depan. Nah, yang begini-begini kan tidak terungkap ketika kita berbicara tentang aspek budaya dan sebagainya. Dan ungkapan ego eimi itu sesungguhnya bentuk singkat dari ego eimi huon. Ego eimi oon. Aku inilah Sang Maha Ada. Dan ini terjemahan Septuaginta dari firman Tuhan dalam kitab Torah, yaitu kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Asyar Aku ada yang aku ada. Aku yang dulu ada, kini ada, dan seterusnya akan ada. Tuhan yang Maha Kekal. Dan itu nama Tuhan sendiri. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku sudah ada, orang-orang Yahudi mau merajam batu. Kalau dia hanya mengatakan akulah dia hakim, akulah dia roti hidup, akulah dia yang lain-lain, dia tidak akan dirajam batu. Tapi karena dia mengaku diri nama kekudusan ilahi itu, maka dia dirajam batu. Dan itu teksnya yang disebutkan kan seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita mengatakan apakah ada kata yang mengatakan akulah Allah sembahlah aku, ya kan bentuk verbal. Tapi kalau kita lihat misalnya ketika Thomas, misalnya kita baca satu ayat lagi, Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu ketika Thomas ragu-ragu. Kemudian apa jawab Thomas? Ho kurios mau ke oteos mau, my Lord and my God. Jadi Tuhanku dan Elohimku. Lalu Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Clear sekali ayatnya. Jadi jangan kita mengikuti logikanya orang India modern lagi, itu anakronisme sejarah. Kita harus lihat dari konteks abad pertama, budayanya, teks sucinya, seperti itu kira-kira. Ngopi dulu. Makasih Pak, makin jelas nih. Kalau ada pertanyaan lagi Pak, kira satu mengenai bedanya sebutan Allah dan Tuhan dalam kaitannya dengan keilahian Kristus. Nah, ini terkait dengan ungkapan Thomas tadi ya, my Lord and my God. Begini, maka di dalam iman Kristen itu kita percaya, misalnya kita bisa membaca di 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6 dalam terjemahan baru edisi 2 Lembaga Alkitab, karena tidak ada ilah selain Allah yang esa. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab, terbitan Darul Kitabil Muqaddas Fisarqil Ausat di Lebanon diterjemahkan dengan wa alla ilaha illallahul ahad, tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Jadi kata keilahian itu menegaskan Allah itu sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan. There is no God but the God. Tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan, itulah kata Allah. Bahasa Ibrani Elohim. Bahasa Audes Theos Eimi Eis, yang itulah diterjemahkan menjadi la ilaha illallah. La ilaha illallahul ahad, tidak ada ilah selain Allah yang esa, itu dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab. Jadi itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada keilahiannya. Maka ketika Yesus disebut Allah, itu bukan fisik darah daging yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Allah. Ya, tapi misalnya kita merujuk kepada Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau tadi kan teks yang disebutkan dalam ini kan, dalam dalam Injil Yohanes yang diucapkan oleh Thomas. Sekarang ungkapan Yesus sendiri. Kata Yesus kepadanya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ini penting ini. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ego gar ekto teu excelton. Aku keluar. Keluar itu dalam keabadian. Firman Allah itu keluar dari wujud Allah. Berarti Allah yang satu itu, yang Maha Esa itu, di dalam dirinya berdiam kekal. Firman-Nya yang kekal. Maka dikatakan aku keluar dari Allah. Fisiknya Yesus keluar dari Bunda Maria. Maka dia disebut sebagai buah tubuh Maria, buah rahim Maria. Itu dalam Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah rahim Maria Kristus. Dan itu clear sekali. Sedangkan Kristus sebagai firman, Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Itu disebut sebagai aku keluar dari Allah. Maka jangan mengatakan Yesus baru jadi Allah tahun 325, itu orang tidak mengerti sejarah. Itu kalau kita melihatnya, kalau bicara tentang tafsir, itu kan tafsir bebas. Orang bisa nafsir sendiri, otak-atik, apalagi dengan gaya ayat bukti. Coba baca ayat ini, bandingkan dengan ayat itu, sama-sama tidak tahunya, yang tanya dengan yang ditanya, ya kan? Tapi kita mesti melihat misalnya, catatan tertua yang mengatakan bahwa Kristus itu memiliki kodrat ganda, atau dalam istilah Kalsidon itu adalah memiliki dua tabiat dalam satu pribadi, mia hipostasis. Itu sudah ada dalam catatan muridnya Rasul Petrus dan muridnya Rasul Yohanes. Kita bisa membaca pada misalnya tulisan Ignatius dari Antioquia. Dia menulis di bawah tahun 100, dia mengatakan apa? Dia mengatakan Kristus itu tabib agung kita. Dilahirkan dari Allah sekaligus dilahirkan dari Maria. Dilahirkan dari Allah itu firman Allah yang keluar dari wujud Allah. Dilahirkan dari Maria itu ketika turun ke dunia, dia lahir dari Bunda Maria, ibu perawan, tanpa campur tangan seorang laki-laki. Lah itulah maknanya keilahian. Jadi Allah tidak bisa mati, jangankan mati dilihat aja nggak bisa. Kita bisa lihat misalnya dalam Yohanes 1:18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi kalau Mormon menggambar Allah itu jelas Allah kan. Apalagi mati.
Lalu Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Lah kemanusiaan Yesus ketika turun ke dunia itulah yang digelari dengan kurios. Kurios itu artinya bisa ganda, bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna Tuhan. Ketika perempuan Samaria belum mengenal identitas Yesus yang bertemu di sumur Yakub itu, kurios di sini adalah artinya Tuhan karena dia tidak mengenal siapa Yesus. Tapi ketika Thomas berkata, kurios mau ke oteos mau, itu artinya benar-benar Tuhan atas segala Tuhan. Itulah Tuhan, bukan sekedar Adoni, my Lord dalam pengertian Tuanku, tapi Adonai yaitu Tuhanku kalau itu dalam bacaan teks Masoretik Yahudi. Gelar Tuhan itu gelar. Jadi kalau dikatakan Tuhan kok mati? Kalau Tuhan takur almarhum, yang almarhumnya takurnya Tuannya nggak pernah almarhum, nggak Tuhan itu gelar. Gitu? Kalau dalam bahasa Jawa, Gusti Patih, Gusti Pangeran. Kalau ditinggal Gusti Pangeran Diponegoro, kalau ditinggal apa namanya maknanya, itu artinya manusia. Kalau Diponegoro mati, itu yang mati kemanusiaan Diponegoro. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.